Bagaimana caranya membina artis bersama-sama? Bagaimana caranya mencetak seniman yang profesional dan proporsional? Tapi kalau itu tidak dilakukan, nonsen. Akan terus ada Nikita Mirzani yang lainnya. Ya, artis tanpa adab. Pandangan saya tentang statement Nikita yang ada sekarang ini beredar, menurut saya tidak bisa kategorikan ya penghinaan atau apa menurut saya, karena kita nggak tahu kan video ini apakah durasinya memang segitu atau memang ada kelanjutannya gitu. Jangan sampai ini ada pemotongan yang memang ingin mencelakai Nikita Mirzani gitu kan. Ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan karir Nikita Mirzani kan, seperti itu. Jadi saya sih berpandangan masih 50-50 ya, antara delik pidana yang dilanggar atau memang ada unsur ketidaksengajaan gitu loh, karena memang terlalu euforia di media sosial. Namun di sini saya dapat memahami semua ya tentang hal ini, karena biar bagaimana secara tidak sengaja atau disengaja Nikita Mirzani ini sudah membawa-bawa tata cara atau adab umat muslim dalam beribadah. Contohnya diantaranya yang sedang diperguncingkan saat ini. Artinya bahasa-bahasa yang dilepas oleh Nikita Mirzani di media sosial, walaupun tanpa sengajaan ya, tidak ada mens rea mungkin ya di situ. Namun di sini kan Nikita Mirzani bakal mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena ini kan bacaan sholat yang memang tempatnya harusnya tidak di situ, tidak di Instagram, tidak di media sosial, Facebook atau lain-lainnya. Tapi bacaan sholat itu hanya bisa dibaca di dua tempat. Satu, di tempat yang memang khusus untuk mendidik orang agar mengetahui tata cara beribadah. Di mana? Di pesantren, di madrasah. Atau kedua, pada saat kita ingin melaksanakan ibadah yang dituju tadi, ibadah sholat dan lain-lain. Tapi kalau ini penempatannya salah, ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat Indonesia untuk memahami tentang tata cara. Kok bahasa Al-Quran digini-gini, dipelintir-pelintir? Karena kita tahu kan, yang namanya kita itu umat muslim ya, kita tahu kalau bacaan Al-Quran itu domanya aja nggak dipakai, kita udah salah pengertiannya gitu kan. Domanya atau apanya gitu kan tidak dipakai, itu pengertiannya aja sudah salah gitu. Jadi artinya di sini apalagi sampai dipelintir-pelintir, sampai di bahasa-bahasa ledekan, terlepas bahwa saudari Nikita Mirzani ini ingin mengejek seseorang mungkin, atau kelompok yang memang dianggap berseberangan dengan dirinya. Tapi hemat saya seharusnya tidak pantas lah urusan ibadah ya umat-umat beragama itu dibawa-bawa ke ranah kecandaan gitu. Karena ibadah ini kan sakral, hubungan vertikal antara kita dengan yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan pribadi kita antara Tuhan ya, antara manusia dengan Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, karena ada adab-adab di situ. Sakral, kalau bicara sakral itu tidak bisa dilanggar. Nah yang kedua, saya selaku presiden perkumpulan artis seluruh Indonesia, mengharapkan kepada Kemenkominfo, Kementerian Telekomunikasi dan Informasi ya, Pak Johnny G. Plate ya, Pak Menteri. Tolong, ini masalah artis-artis ini kan udah hal yang sangat di titik merah lah, bahasa saya di titik maksimal lah ini artis-artis nyeleneh kan. Katakanlah artis-artis harus diberi pembinaan lah, agar dia benar-benar mendapat predikat artis yang sesungguhnya. Kan artis ini kan artis seniman, di situ profesional, seniman yang profesional. Tapi kalau artis lahirnya dari asal nyeblak di YouTube, di Instagram, tahu-tahu viral jadi artis, kan ini lucu. Zaman saya main film dulu tahun 90-an, saya main film. Kalau nggak ada sertifikat dari tempat kursus acting, dari tempat mana, itu nggak dianggap artis, gitu loh. Makanya sekarang nih banyak orang main film, nyanyi-nyanyi, tahu-tahu jadi artis, hanya ngevlog nggak jelas, lolos viral, akhirnya jadi artis. Nah ini yang perlu dibenahi. Bila perlu, pemerintah harus mengeluarkan sertifikat. Nah saya dengan perkumpulan artis seluruh Indonesia sedang meminta kepada pemerintah
pemerintah harus mengeluarkan sertifikasi agar semua orang yang bergerak di dunia seni bisa dianggap artis apabila bisa dianggap artis dan bisa siaran dan bisa masuk ke TV apabila dia sudah mendapatkan sertifikasi itu, gitu loh. Jangan sekarang ini artis orang nggak ngerti tentang dunia film, nggak ngerti acting, tahu jadi artis gara-gara viral main film, gitu loh. Orang nyanyinya pales karena dekat sama sutradara, tahu jadi artis. Ini kan lucu gitu. Zaman saya di Parvi dulu tahun 99, itu kalau kita nggak pendidikan pendidikan P4 apa segala, pendidikan acting, nggak bisa jadi artis. Berdarah-darah itu pun kita kartu anggotanya masih AM bukan AB. Gitu loh. AB itu udah senior, AM itu masih angkatan muda atau apalah gitu. Jadi di sini banyak banget orang ngaku artis gitu loh. Artis gampang banget, besok orang ngomong dengan omongan yang tidak senonoh, atau viral, ya kan? Macam apa tuh yang di mana? Yang di daerah Jawa Barat kemarin, yang tukang apa itu? Tahu viral-viral akhirnya diusir dari acara TV, ya kan? Tahu viral-viral hanya viral seperti itu, dibilang artis, ikut diajak main film, diajak main lenong, kan ini nggak bagus. Akhirnya kita tidak bisa menciptakan karya seni yang baik di Indonesia ini. Karena apa? Banyak artis-artis karbitan gitu. Gitu loh. Kalau zaman kita dulu kan mau main sinetron aja berdarah-darah. Zaman saya dulu kan Mas Matias Mucus, saya di Pondok Indah waktu zaman Pondok Pajon sinetron tahta berdarah-darah kita. Gitu loh. Harus benar-benar menjiwai baru bisa diangkat jadi itu pemeran pembantu, bukan jadi artis utama. Sekarang ini kok jadi artis pemeran utama dan lain kok gampang banget gitu. Ini nah sekarang banyak artis-artis karbitan yang lahir dari media sosial. Seperti ini akhirnya menciptakan kegaduhan di bangsa ini. Karena apa? Seninya tidak seni terdidik, tidak mengedukasi gitu loh. Karya seninya tidak mengedukasi, tapi lebih banyak nyeleneh dan akhirnya menghina kemana-mana, menghina presiden, menghina negara, menghina agama, bahkan menghina Tuhan. Nah ini yang perlu dibenahi oleh kementerian, khususnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini harus turun semua. Pak Menteri harus turun semua, duduk bersama dengan kami organisasi-organisasi seni. Bagaimana caranya agar ini semuanya bisa terbenahi, gitu loh. Karena kalau dibiarkan begini terus, kami perkumpulan Parvi, perkumpulan artis Indonesia, Ferrari dan lain-lainnya, merasa ini wadah-wadah kosong. Wadah-wadah kosong yang tidak didukung oleh pemerintah. Nah, pemerintah jangan tebang pilih. Panggil semua organisasi keartisan, organisasi seni dan budaya yang ada di Indonesia yang sudah legalitasnya ada, panggil semua. Bagaimana caranya membina artis bersama-sama? Bagaimana caranya mencetak seniman yang profesional dan proporsional? Tapi kalau itu tidak dilakukan, nonsen. Akan terus ada Nikita Mirzani yang lainnya. Ya, artis tanpa adab. Gitu. Artis tanpa tata krama. Gitu. Jadi saya nggak manggil Nikita Mirzani artis. Saya menganggap dia seniman biasa gitu. Dia belum bisa dipanggil artis. Kenapa? Karena artis itu mengedukasi hal-hal yang baik tentang program pemerintah. Kenapa? Setiap tayangan zaman dulu, tayangan itu harus sinkronisasi dengan program pemerintah. Edukasi, adat ketimuran harus disinkronkan dengan tema dan judul film. Dulu KPI, Komisi Penyiaran Indonesia sangat berfungsi sekali dulu, gitu loh. Jadi artinya di sini tidak lantas semena-mena video yang gampang ini tayang di mana-mana YouTube. Nah, pemerintah juga harus tahu nih. Sekarang juga saya bingung ya, pada kasus-kasus pidana ya, kan ke dalam hukum pidana itu harus diikutsertakan semuanya, baik barang bukti, saksi dan lain-lain. Tapi ini alat bukti dan lainnya. Tapi ini si pemilik wadah YouTube, ya kan, Instagram apa segala, setiap masa pidana itu bergulir di pengadilan tidak pernah dipanggil sebagai saksi ahli. Padahal ini dia menciptakan wadah agar orang-orang bisa berkumpul di situ sehingga ada muncul delik di situ, delik pidananya di situ. Makanya saya bilang di sini ini harus dikaji lagi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain ya, agar semua yang dijalankan oleh pemerintah ini sinkronisasinya ada gitu, antara hukum dengan kesenian itu. Saya tugasnya sebagai pembina para artis di Indonesia, saya jangan malah ikut geblek gitu loh, jangan malah ikut menjarain Niki. Ngapain menjarain Nikita Mirzani? Nikita Mirzani kan seorang wanita, punya anak, nggak perlu dipenjarain. Kita kasih edukasi yang baik, berikan pemahaman. Nikita, lu boleh nyeleneh, tapi jangan bawa-bawa agama. Udah cukup itu aja.
Penjara bukan solusi kok. Penjara bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau bisa dibicarakan, kan enak gitu loh. Kita nggak berseberangan juga dengan Nikita Mirjani gitu. Namun di sini saya berbicara keras begini kenapa? Karena ini udah menyangkut agama ya. Karena saya juga sebenarnya nggak terima gitu loh. Udah menyangkut agama sebenarnya. Karena agama Islam menurut saya dilecehkan. Namun lagi-lagi dilihat dari kalau bicara hukum Islam maupun hukum negara, dilihat lagi niatnya. Awalu bin niyati. Dia niatnya apa ini? Mungkin ada unsur ketidaksengajaan karena dia lagi sengketa dengan orang-orang, dia lagi bersiteru dengan lawan-lawannya, akhirnya dia emosi, menjolak ya kan, dalam menggunakan media sosial dia tidak bijak, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Lalu ada lagi oknum yang memanfaatkan ini, dipotong tuh video dijadikan berita. Nah, ini oknum ini bisa kena juga undang IT ini. Kalau Nikita Mirjani melaporkan nih oknum yang memotong video ini bisa kena. Ini kena undang-undang IT pasal 27, 28, ya kan? Gitu. Kalau Nikita Mirjani, kalau kita masukkan ke ranah pidana, bisa pidana umum, pidana khusus, ya kan? Pasal 156A, pelecehan terhadap agama, bisa saja gitu. Namun kan saya tidak ke arah situ. Saya lebih ke mengedukasi, saya meminta kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih spesifik untuk mengatur para orang-orang nih, para person-person yang mengaku dirinya itu seniman profesional, yaitu artis, gitu. Tapi kalau itu tidak dikeluarkan, nonsen. Saya bilang nonsen, Pak Jokowi, nonsen Pak Jokowi. Nonsen. Hampura Pak Jokowi punten. saya sangat bangga pada Presiden Jokowi. Saya orang yang paling bangga punya presiden Pak Jokowi. Tapi ya mohon maaf lagi kalau untuk urusan ini saya protes dari urusan seni, saya udah, karena saya dari kecil di dunia seni gitu. Baik seni musik maupun seni acting. Kalau menurut saya begini ya. Memang banyak sih komentar-komentar orang yang menganggap kita ini kebal hukum. Ya kan nggak tersentuh oleh hukum, bla 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 bla. Ya itulah kembali lagi saya bilang tadi di sini, negeri ini kan menganut ajas oportunitas, semi oportunitas. Jadi semi monarki. Jadi apa sih, siapa yang kuat itulah yang, siapa yang dekat dengan kekuasaan itulah yang selamat kan gitu. Tapi saya tidak ke situ. Yang jelas beberapa kasus yang dilaporkan oleh orang terhadap yang ditujukan pada diri Nikita Mirjani, kenapa bisa lolos? Menurut saya itu kurang sungguh-sungguh orang yang melaporkannya. Kurang sungguh-sungguh mempertanyakan itu kepada kepolisian dan lain-lain. Akhirnya image orang kepada polisi akhirnya jelek gitu loh. Padahal Pak, kita kan sering nih berhadapan dengan kepolisian. Kadang-kadang polisi itu satu hari itu masuk kasus bisa 7, 10. Sehari 7, 10 Pak. Kalau sebulan berapa numpuknya Pak? Jadi artinya kalau kita nggak tanya-tanya ke polisi, kasus kita tuh lama-lama numpuk-numpuk ke bawah gitu. Jadi bukan kasus kita aja yang ditangani oleh polisi, banyak Pak kasus-kasus yang lainnya. Dan polisi ada kasus yang ada kasus atensi dan non atensi. Kalau atensi didahulukan gitu loh Pak. Atensi seperti apa ya? Itulah sudah tadi berkaitan dengan oportunitas gitu. Gitu. Makanya saya bilang tadi di sini harus pandai-pandailah kita mengurus suatu permasalahan itu dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian bukan malaikat. Dia mitra kita juga, kawan kita, saudara kita. Gampang lah itu. Saya sering menangani kasus dengan pihak kepolisian, buktinya fine-fine aja saya gitu loh. Walaupun telat gimana Bang? Oh iya lupa saya Bang. Mereka kan manusia juga gitu. Coba kita tanya, jangan kita kayak raja. Habis laporan polisi kita tinggal aja. Polisi kita propamin gara-gara lama, kerjanya nggak baik. Salah. Gitu loh. Kecuali ada masalah-masalah yang krusial ya, baru kita propamin. Tapi kalau itu nggak bisa diomongin lah. Telat-telat sebulan 2 bulan itu biasa itu, karena kan kasus numpuk di pihak kepolisian. Itulah yang saya bilang tadi, kalau bicara masalah dunia keartisan, ya, public figure lah ya. Ini kan public figure ini kan lomba-lomba kepo-kepoan. Kalau nggak kepo nggak viral kan gitu zaman sekarang. Karena belum ada aturan yang mengurus itu gitu loh. Belum ada aturan yang membenahi itu. Jadi kalau kita nggak kepo, kita nggak viral gitu loh. Sama seperti saya sekarang ini gitu loh. Ngapain juga saya ngurusin di kita gitu. Tapi karena teman-teman wartawan cari saya, karena saya public figure, ya saya ikut bicara gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dari saya sih sebenarnya edukasinya adalah memang gini ya. Seni ini kan keluarnya dari hati nurani yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Seni apapun, seni tari suara, seni tari, seni musik, seni pencaksilat dan lain-lain ya, seni bela diri. Ini seni ini, namanya seni ini tidak bisa dikangkangi ya, dan tidak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Karena kalau seni sudah dibatasi, tidak akan natural keluarnya dan tidak akan menciptakan karya yang indah kan gitu. Makanya saya bilang tadi di sini,
seperti Nikita Mijani sebenarnya ini sedang melakukan kegiatan seni dalam berperan, seni dalam berbicara, sebenarnya begitu. Namun kebablasan. Karena apa? Orang seni juga boleh mencetuskan karya-karyanya, tapi harus lihat juga ada adab di dalam dunia seni yang tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa dilanggar, gitu loh. Artinya di sini ada adab dan aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, sebelum kita ke kamera, yang terlebih dahulu ya kita baca Bismillah dulu, umat Islam meminta pada Allah agar kita tidak keliru dalam melaksanakan itu. Saya rasa itu aja.